Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat saya ingin menyampaikan persoalan ekonomi. Masalah ini sebenarnya soal pemetaan potensi saja. Barangkali bisa dijadikan pegangan ke depan. Kita pergerakannya kemana? Khususnya di ekonomi Iksas ini. Yang pertama, coba kita melihat potensi di internal Iksas dulu. Yang saya maksud dengan internal Iksas itu adalah pesantren secara kelembagaan, kemudian tetangga, yang ketiga adalah alumni. Di pesantren, di situ ada santri. Potensi ekonominya, santri membutuhkan banyak barang yang dibutuhkan. Barang konsumsi misalnya, seperti makanan, nasi, minuman, kemudian camilan, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, santri membutuhkan alat-alat sekolah. Dan itu harus ada di pesantren dan harus ada yang mengadakan. Entah dari mana datangnya. Kemudian ada kebutuhan pakaian konveksi. Itu real kebutuhan santri. Pertanyaannya, siapakah yang mensuplai, yang menyediakan barang ini selama ini? Apakah sudah maksimal potensi ini digarap oleh pesantren, atau masih menggunakan orang-orang di luar, lembaga-lembaga ekonomi yang di luar, yang secara profit maksimal diperoleh oleh dimiliki oleh di luar pesantren, dan pesantren hanya sekecil persennya untuk mendapatkan profit ini dari peluang bisnis di internal pondok pesantren. Yang kedua, tetangga ini kehadirannya sangat dibutuhkan oleh pesantren. Oleh karena itu perlu ada sinergi ekonomi. Misalnya tetangga itu memenuhi kebutuhan santri yang orientasinya ke makanan, misalnya nasi, kemudian camilan, minuman, atau juga konveksi pakaian yang dimasukkan ke pesantren dengan cara yang profesional, dengan cara yang baik, dikelola dengan baik, dan ada upaya untuk tidak monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan ini, sehingga terjadi kesenjangan ekonomi yang ada di sekitar pesantren. Yang ketiga, bicara soal internal ekonomi, berbicara soal internal ekonomi Iksas adalah alumni. Faktanya hari ini alumni itu ada yang petani, ada yang beternak atau memiliki peternakan, ada yang pedagang, ada yang industri, kemudian ada juga yang bergerak berusaha di bidang jasa. Yang terakhir, alumni itu ada yang menjadi buruh, baik buruh perusahaan atau buruh di pemerintahan. Jadi kalau saya mengkelompokkan seperti PNS, kemudian pejabat-pejabat yang ada di yang orientasinya adalah profit, itu adalah, walaupun pegawai negeri, saya kelompokkan dia seorang buruh. Potensi ini perlu kita diskusikan bersama, peluang ini, karena peluangnya atau potensi ekonominya sangat tinggi. Pertanyaannya, apakah potensi yang tinggi ini hari ini
sedang dikuasai oleh atau dimanfaatkan oleh kelompok luar, kita sangat kecil bahkan sama sekali tidak memanfaatkan ini. Padahal yang disebut ketika bicara soal penguatan ekonomi harus kita mulai dari internal IKSAS itu sendiri, baik pesantren, tetangga maupun alumni. Kemudian akumulasi kepentingan pesantren, kebutuhan santri itu, kalau yang masih di tingkat pesantren, adalah bagaimana ini dipenuhi oleh tetangga. Yang kedua, bisa dipenuhi oleh alumni. Dan yang ketiga, bisa dipenuhi oleh pesantren, dibagi secara proporsional sesuai dengan kapasitas, kemampuan, tersediaan sumber daya di masing-masing titik, baik tetangga, alumni maupun pesantren. Baru yang keempat nanti, ketika 3 kelompok potensi internal pesantren ini, IKSAS ini tidak bisa memenuhi, baru kita berbicara lembaga ekonomi yang luar. Kalau faktanya hari ini ternyata semua kebutuhan pesantren itu dipenuhi dari arus ekonomi dari luar, oke, tidak masalah. Akan tetapi yang penting konsep ini kita sepakati dulu, bahwa konsep ini baik untuk terus didiskusikan, kemudian mengambil langkah-langkah untuk mengadakan perubahan, sehingga pada waktu tertentu harus ekonomi yang dari luar ini yang datang ke pondok pesantren, yang manfaatnya persentasenya lebih tinggi dimanfaatkan oleh kelompok luar, itu sudah bisa kita tekan. Dan internal IKSAS, baik pesantren, tetangga maupun alumni, sudah mengambil manfaatnya. Yang terakhir, di manakah peran IKSAS ketika kita bicara ekonomi pesantren, tetangga dan alumni? IKSAS perannya adalah yang pertama, kepada tetangga itu melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan masuk ke pesantren, kerjasama dengan divisi ekonomi yang ada di pondok pesantren, melakukan pembinaan terkait dengan kualitas barang yang akan dimasukkan ke pondok pesantren, karena sekian ribu santri itu harus dijaga keselamatan dan kesehatannya, kemudian kualitas yang akan dikonsumsi. Kepada alumni, IKSAS ini berperan sebagai mediator, mendata semua potensi ekonomi yang ada di alumni yang terkait dengan kebutuhan pesantren. Dan pintu masuknya ketika barang dari alumni akan masuk di pesantren itu adalah IKSAS. Sudah barang tentu IKSAS secara profesional dan proporsional bekerja sama dengan divisi ekonomi yang under authority of pesantren, under authority of religious boarding pesantren Salafiyah Safiyah Sukojo. Nah, sinergitas inilah yang kemudian akan membangun sebuah kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa dan win-win solution atau sa'adah, saling menguntungkan. Itu gambaran singkat dari saya. Coba teman-teman adakan seluangkan waktu sedikit untuk menyimak apa yang saya sampaikan ini, karena ini dilatar belakangi oleh kegelisahan saya dengan
program kerja yang lebih sifatnya normatif dan sama sekali tidak mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di internal Iksas itu sendiri. Yang saya maksud internal, ingat bahwa yang dimaksud internal oleh diskusi ini yaitu pesantren, tetangga, dan alumni. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.